Sahabat Intelligence, apa yang sebaiknya dilakukan investor setelah menentukan investasi pilihannya? Ada beberapa pilihan, misalnya mendiamkan saja investasi tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan harapan investasi tersebut memberikan imbal hasil yang tinggi. Contohnya membeli tanah di sebuah lokasi. Beberapa tahun kemudian, harga tanah tersebut akan mengalami peningkatan. Demikian juga ketika membeli saham. Setelah dibeli, saham tersebut dibiarkan saja. Setelah beberapa tahun kemudian, saham tersebut dijual dengan ekspektasi harganya sudah meningkat. Ini disebut dengan investasi pasif. Namun dalam realitasnya, yang terjadi bisa bertolak belakang dengan harapan. Tanah yang sudah dibeli misalnya, boleh jadi harganya bukan meningkat, melainkan turun. Kenapa? Banyak sebabnya. Misalnya tanah tersebut akan digusur. Demikian juga dengan saham suatu perusahaan. Karena kinerja perusahaan tidak kinclong, harganya terus menurun. Oleh karena itu, untuk menghindari hal semacam itu, perlu dipertimbangkan melakukan investasi aktif. Hakikatnya, investasi aktif adalah investasi yang dikelola secara aktif oleh investor terhadap seluruh portofolio investasi yang dimilikinya. Katakanlah, investasi di pasar modal, atau lebih spesifik lagi, investasi di saham. Pembelian saham dimaksud mestinya memiliki peruntukan dan time horizon yang berbeda, yakni yang berjangka menengah panjang dan jangka pendek. Jangka menengah panjang umumnya di atas 1 tahun, sedangkan jangka pendek adalah di bawah 1 tahun. Itu baru langkah awal. Langkah selanjutnya adalah menentukan pilihan saham pada masing-masing sektor. Dalam satu sektor biasanya terdiri atas beberapa emiten yang skala usahanya berbeda dan saling berkompetisi satu sama lain. Investor boleh memilih beberapa saham dalam sektor yang sama. Apakah ini tidak berisiko? Jelas ada risikonya. Kalau kondisi ekonomi tengah mengalami penurunan dan kemudian memukul sektor tersebut, sangat mungkin kinerja semua emiten di sektor itu akan terpengaruh. Tetapi jika sektor tersebut mengalami perkembangan yang positif, maka semua emiten yang ada di situ juga akan menghasilkan kinerja cemerlang. Selanjutnya, harga sahamnya meningkat. Di sisi lain, bisa juga terjadi persaingan usaha antar emiten semakin ketat. Ada yang kinerjanya merosot, ada juga yang mencorong. Thus, kalau investor bersifat aktif, saham yang kinerjanya merosot bisa dilepas dan dana dipindahkan ke emiten yang lebih unggul. Tentu saja untuk melakukan hal semacam itu, investor mesti memantau perkembangan kinerja dari emiten-emiten secara rutin dan melakukan reaksi secara cepat terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Itu baru aspek pemilihan sektor dan saham. Langkah aktif lainnya adalah melakukan perdagangan saham secara harian atau mingguan. Ini khususnya terhadap investasi saham yang time horizon-nya di bawah 1 tahun. Artinya, investor boleh melakukan jual beli saham setiap saat, bahkan setiap hari. Dengan kata lain, saham yang dibeli dipegang dalam kurun waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, atau malah 1 hari saja. Inilah yang disebut dengan trading saham aktif. Untuk melakukan hal semacam ini tentu dibutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga keahlian. Investor mesti mengetahui kondisi fundamental dari masing-masing emiten, lalu mempelajari karakteristik pasar dan perilaku investor lainnya. Investor juga mesti memiliki data pergerakan harga dari masing-masing saham yang akan dibeli dan atau dijual. Hal yang kita bahas ini hanyalah sekelumit pengertian investasi aktif di pasar saham. Hal yang sama juga bisa dilakukan di investasi sektor real. Dalam investasi tanah misalnya, seseorang investor aktif akan melakukan riset terlebih dahulu tentang kemungkinan perkembangan di sekitar tanah dimaksud. Dan setelah tanah dibeli, riset tetap dilakukan. Lalu berdasarkan informasi yang diperoleh, seseorang investor aktif bisa saja membeli lagi tanah di sekitar tanah yang sudah dibeli. Kenapa begitu? Karena bisa saja diperoleh informasi baru tentang perkembangan yang akan terjadi di lokasi tersebut. Misalnya, akan segera ada pembangunan. Ini jelas akan mendongkrak harga. Sebelum pembangunan terjadi, seorang investor aktif akan mencuri start dengan menambah investasi tanah di sekitar lokasi dimaksud. Simpulannya, bukanlah hal sulit untuk menjadi investor aktif. Persyaratannya hanyalah kemauan untuk meluangkan lebih banyak waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja keberanian mengambil risiko.
Tetapi potensi keuntungan yang diperoleh lazimnya juga akan lebih besar ketimbang sekedar menjadi investor pasif. Selamat mencoba.